Halo, saya Dariska Filda dengan NIM 202241142. Di video ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester strategi kreatif iklan. Pertanyaan pertama ada, jelaskan langkah-langkah utama dalam menyusun strategi kreatif untuk iklan di media digital. Di sini ada 10 jawaban. Yang pertama, riset dan analisis target audiens. Yang kedua, tentukan tujuan kampanye. Yang ketiga, kenali USP (Unique Selling Proposition). Yang keempat, pilih produk digital yang tepat. Yang kelima, menentukan konsep kreatif. Yang keenam, susun pesan utama. Ketujuh, pilih format dan jenis konten. 8, desain visual dan produksi konten. 9, tentukan CTA. Yang ke-10, jadwalkan dan publikasi konten. Berikan contoh sebuah iklan digital yang menurut Anda efektif dan analisis elemen kreatif yang membuat iklan tersebut berhasil. Nah, menurut saya iklan yang efektif adalah iklan Marjan, karena iklan tersebut hanya tampil 1 tahun sekali setiap menjelang puasa sampai dengan Hari Raya Idul Fitri, sehingga iklan tersebut terbenak di dalam benak audiens akan tayang di waktu tertentu saja. Selain itu, iklan ini mengandung storytelling berepisode yang tiap minggunya berbeda. Hal tersebut membuat audiens ingin tahu bagaimana kelanjutan iklan ini. Terakhir, iklan ini menggunakan efek visual yang tidak biasa menggunakan efek CGI sehingga membuat audiens yang betah untuk menonton. Lanjut soal nomor 2, jelaskan peran visual dan copywriting dalam sebuah kampanye iklan. Dua elemen utama dalam iklan ini bekerja sama untuk menarik perhatian, menyampaikan pesan, dan memotivasi audiens untuk mengambil tindakan. Visual berguna untuk menyampaikan pesan melalui gambar, warna, elemen, dan lainnya. Hal ini bisa dikomunikasikan melalui panca indera penglihatan secara efektif. Kalau copywriting, pesan yang disampaikan melalui teks yang dapat mempersuasif audiens sehingga menciptakan koneksi emosional dengan audiens sekaligus menyampaikan pesan mereka secara efektif. Berikan contoh bagaimana keduanya dapat saling melengkapi dalam menghasilkan pesan yang kuat. Contoh yang saya ambil itu iklan Grab Express, yaitu visual gambar orang menikah yang menggambarkan antara hemat dan instan bisa bersatu. Copywritingnya ada headline, Grab Express instan, sobat hemat. Body copy-nya, wow, cuma di Grab kirim instan, ongkir, hemat, bisa kawin. Jadi visual dan copywriting pada iklan Grab Express ini bisa menciptakan dampak yang maksimal dan bisa mempengaruhi orang lain. Next ke soal nomor 3, ada sebutkan dan jelaskan prinsip etika yang harus ditetapkan dalam sebuah iklan. Dalam Kitab Etika Pariwara Indonesia disebutkan 3 asas utama periklanan, yaitu iklan dan pelaku periklanan harus jujur, benar, dan bertanggung jawab. Kedua, bersaing secara sehat. 3, melindungi dan menghargai khalayak, tidak merendahkan agama, budaya, negara, dan golongan, serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Yang B, berikan contoh kasus iklan yang melanggar etika di Indonesia, lalu analisis apa pelanggarannya yang terjadi dan bagaimana dampaknya. Iklan yang melanggar etika di Indonesia adalah iklan X, Heaven on Earth, menampilkan adegan beberapa model wanita berpakaian minim yang berperan sebagai malaikat menggoda seorang pria yang tidur di tempat tidur. Kenapa iklan ini disebut melanggar? Karena iklan ini dianggap melanggar norma kesopanan dan berpotensi menimbulkan interpretasi yang kurang pantas. Sehingga dampak dari iklan ini menuai kontroversi dan kritik dari masyarakat karena dianggap tidak sopan dan merendahkan martabat wanita. Selanjutnya ada soal nomor 4, sebutkan beberapa metode brainstorming yang dapat digunakan dalam tim periklanan. Yang pertama ada mind mapping, memetakan ide-ide secara visual untuk menghubungkan konsep yang relevan. Selanjutnya ada scamper. Scamper ini menggunakan serangkaian pertanyaan untuk memicu ide kreatif berdasarkan perubahan pada konsep atau produk. Yang ketiga ada round robin. Anggota berbagi ide secara bergiliran untuk menghindari dominasi di satu orang. Jelaskan bagaimana hasil brainstorming diterjemahkan ke dalam creative brief. Brainstorming untuk creative brief adalah langkah awal dalam merancang strategi komunikasi kreatif yang akan diterjemahkan ke kampanye iklan. Creative brief memberikan panduan jelas tentang tujuan audiens dan menyampaikan pesan dengan brainstorming efektif untuk mengidentifikasi tujuan dan elemen kunci. Misal, yang ingin dibahas adalah identifikasi tujuan utama. Pertanyaan yang akan dibahas, apa yang ingin dicapai dengan kampanye ini? Selanjutnya ada, apakah tujuannya untuk meningkatkan brand awareness, mempromosikan produk baru, atau mendorong konversi penjualan? Nah, nanti di diskusi brainstorming tentang tujuan jangka pendek dan jangka panjang, pastikan semua anggota tim memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan utama produk. Selanjutnya nomor 5, jelaskan apa itu storytelling dalam konteks iklan dan mengapa teknik ini efektif. Jadi, storytelling dalam iklan adalah teknik pemasaran yang menggunakan cerita untuk membangun koneksi emosional antara merek dan audiens. Dengan menyampaikan pesan melalui narasi, storytelling dapat membantu audiens memahami nilai dan manfaat produk secara mendalam sambil membuat iklan lebih mengesankan dan berkesan.
Berikan contoh iklan dengan storytelling yang menurut Anda berkesan dan analisis yang membuat efektif. Jadi ada iklan Ramayana, dia menceritakan sebuah ibu yang sudah lupa ingatan bahwa suaminya sudah meninggal, jadi dia mengingat bahwa setiap hari itu adalah bulan puasa. Iklan Ramayana paling berkesan storytellingnya karena menurut saya efektif, dapat mempengaruhi diri saya. Setelah saya analisa, apa sih yang membuat efektif? Ternyata menurut saya ini relevan. Diiklankan ketika bulan puasa menuju Hari Raya Idul Fitri menggunakan karakter yang kuat seperti ibu. Iklan ini juga emosional karena iklan tersebut membangun emosional dengan audiensnya. Soal nomor 6, jelaskan bagaimana strategi penempatan iklan di media sosial dilakukan secara efektif. Yang pertama adalah kenalin audiens, tentuin demografi, minat, dan perilaku audiens. Yang kedua ada pilih platform yang tepat, sesuaikan platform dengan target, misalnya Instagram untuk visual atau LinkedIn untuk profesional. Yang ketiga ada optimalkan konten, buat pesan menarik, visual berkualitas, dan pastikan ramah di perangkat seluler. Yang keempat ada gunakan penargetan akurat, misalnya fitur targeting berdasarkan lokasi, minat, dan perilaku. Memanfaatkan analitik, gunakan data platform dan uji A atau B untuk mengukur performa. Yang selanjutnya ada kolaborasi influencer, tingkatkan kepercayaan dan jangkauan dengan influencer relevan. Yang selanjutnya ada pantau dan evaluasi, tetapkan KPI seperti klik atau konversi, lalu optimalkan iklan berdasarkan hasil. Yang terakhir ada gunakan fitur khusus, maksimalkan fitur secara seperti stories ads, carousel atau polls. Selanjutnya, sebutkan kelebihan dan tantangan utama penempatan iklan di media sosial dibandingkan dengan media cetak. Keuntungannya di media sosial, penargetan yang spesifik, interaksinya secara langsung, biaya lebih fleksibel, analitik real time, visual menarik. Tapi tetap ada tantangannya. Yang pertama, persaingannya lebih tinggi karena banyak yang akses kan. Yang kedua, perubahan algoritma. Yang ketiga, menargetkan sulit. Yang keempat, konten cepat usang. Yang terakhir ada anggaran terbatas. Soal nomor 7, jelaskan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas iklan. Jadi untuk mengukur indikator efektivitas iklan ada yang pertama brand awareness, meningkatkan kesadaran merek melalui survei atau pencarian online. Yang kedua ada engagement, seperti like, share, komentar, klik atau waktu menonton. Yang ketiga ada conversion rate, persentase tindakan seperti pembelian atau pendaftaran. Soal B, berikan contoh sebuah kampanye iklan lalu gambarkan bagaimana efektivitas dapat diukur menggunakan metode yang dipelajari. Misalnya nih contoh kampanye sepatu basket Randalls anti-slip untuk dominasi lapangan. Kita menggunakan media Instagram dan YouTube Ads. Metode evaluasinya itu brand awareness-nya survei sebelum dan sesudah campaign untuk melihat peningkatan audiens yang mengenal Randalls. Ada engagement-nya itu pantau, like, share, comment, klik, dan view di sosial media everything Randalls. Selanjutnya ada conversion rate, analisis penjualan dari tautan iklan. Soal nomor 8, jelaskan proses perencanaan media dalam kampanye iklan. Yang pertama ada tentukan tujuan kampanye seperti brand awareness atau penjualan atau dan lain-lain. Yang kedua ada analisis target audiens, demografi, dan preferensi. Yang ketiga ada pilih pesan dan format iklan, video, gambar, atau teks. Yang keempat ada pilih media yang sesuai, TV, media sosial, atau yang lain. Yang kelima ada atur jadwal penayangan. Selanjutnya ada alokasi anggaran, yang terakhir ada evaluasi hasil dan optimasi strategi. Yang pertama ada video marketing, seperti video yang ada di platform seperti YouTube, TikTok, ataupun Instagram. Karena milenial ini kan sudah kebanyakan sibuk ya, jadi videonya itu pengen yang cepat, kreatif, dan menghibur gitu. Selanjutnya ada mobile marketing, karena hampir semua milenial itu menggunakan perangkat melalui mobile, sehingga iklan yang dioptimalkan untuk mobile sangat penting. Yang terakhir ada native advertising, iklan yang disajikan dalam format konten editorial, misalnya artikel, infografis, lebih mudah diterima oleh generasi milenial yang cenderung skeptis terhadap iklan tradisional. Artikel dan infografis ini mengandung banyak bacaan karena generasi milenial masih suka membaca. Selanjutnya, jelaskan perbedaan mendasar antara strategi iklan di media cetak dan media digital. Iklan di media cetak memiliki jangkauan yang terbatas, bersifat satu arah dan sulit untuk diukur efektivitasnya dengan format statis seperti teks dan gambar. Sebaliknya, iklan di media digital menjangkau audiens global, interaktif, mudah diperbarui, dan dapat dilacak kinerjanya secara real time menggunakan format dinamis seperti video atau animasi. Digital juga menggunakan segmentasi audiens lebih spesifik dan penyebaran pesan yang instan. Berikan contoh masing-masing satu strategi kreatif untuk iklan di media cetak dan media digital, lalu bandingkan efektivitasnya. Untuk media cetak, misalnya iklan majalah parfum dengan halaman berisi sampel aroma, menciptakan pengalaman fisik premium.
untuk media digital, kampanye media sosial dengan video interaktif, dan fitur augmented reality atau AR untuk mencoba produk secara virtual. Perbandingan efektivitasnya, iklan digital lebih efektif dalam jangkauan, interaktivitas, dan pengukuran hasil, sementara iklan cetak unggul dalam menciptakan pengalaman eksklusif untuk audiens premium. Biaya digital juga lebih fleksibel dibanding cetak yang cenderung mahal. Selanjutnya ada soal nomor 10, soal terakhir, jelaskan apa yang dimaksud dengan diferensiasi merek dan mengapa hal ini penting. Jadi, diferensiasi merek adalah strategi menciptakan keunikan untuk membedakan merek dari pesaing, seperti dari aspek produk, layanan, atau pengalaman. Kenapa hal ini penting? Untuk meningkatkan daya saing, menarik loyalitas konsumen, menghindari perang harga, dan memperkuat identitas merek. Berikan contoh brand di Indonesia yang berhasil melakukan diferensiasi dan analisis strategi mereka. Contoh brand yang berhasil di Indonesia adalah Mie Lemonilo. Mie Lemonilo membranding dirinya mereka sebagai mie yang sehat, sehingga ketika ada konsumen yang mengingat mie sehat, ia akan langsung mengingat Mie Lemonilo. Strategi yang digunakan ragam rasa lokal dan internasional, inovasi produk, mie goreng sehat, iklan kreatif yang dekat dengan budaya distribusi luas. Hasilnya menonjol sebagai merek mie instan sehat terkemuka di Indonesia dan dikenal global menjadi simbol mie sehat khas Indonesia. Sekian jawaban ujian akhir semester strategi kreatif iklan saya. Semoga video ini bermanfaat bagi orang yang menonton, dan semoga saya bisa lebih baik lagi dalam pengerjaan tugas. Bye-bye!